Seakan-akan kita sudah melewati masa pintar, kadang-kadang kembali kepada yang bodoh. Bagaimana kita lihat akhlak, adab daripada generasi kita sekarang diperlihatkan, dipertontonkan di media-media. Sekarang dengan kemajuan media sosial, media elektronik, internet, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Anak-anak kita sekarang bergulat dengan media-media tersebut. Terutama di TikTok sekarang, anak-anak muda memperlihatkan sesuatu yang mungkin kita orang tua yang selama ini belum pernah dengar. Kalau makian-makian yang ada sekarang ini orang Aceh, ada baik yang di Malaysia maupun yang ada di negeri ini ataupun di seluruh Indonesia, sekarang dalam bahasa Aceh mereka memaki-maki sendiri, memaki-maki sesama dengan kata-kata ucapan makian yang belum pernah kita dengar selama ini. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه Bukhari wa Muslim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib pada kesempatan pertama mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat yang tidak pernah terputus kepada kita. Allah yang senantiasa menjaga kita baik saat terjaga maupun dalam keadaan tertidur. Allah yang senantiasa menjaga kita baik yang lahir maupun batin. Bahkan denyut nadi dan denyut jantung, aliran darah yang sama sekali kita tidak bisa mengontrolnya, Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat itu kepada kita. Allah terus menjaga agar jantung kita terus berdetak. Karena itu wajarlah kita sebagai hamba-Nya, mari kita senantiasa mengingat Allah dengan berzikir kepada-Nya dan mengagungkan, membesarkan asma-Nya.
Sidang jamaah yang mulia, berikut khatib mengajak kita semua untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang telah mengantarkan kita kepada sebuah zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah yang telah meninggalkan kepada kita bekal yang luar biasa. Yang bekal itu kalau kita jadikan sebagai pedoman, maka akan membawa kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Walaupun kita belum ada yang ke akhirat, belum ada yang ke alam kubur, tetapi semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat Al-Qur'an melalui lisan beliau dan juga dalam hadis-hadis beliau tentang bagaimana kehidupan hari ini dan kehidupan yang akan datang yang pasti akan kita lalui. Karena itu, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang mulia, waktu yang singkat ini khatib ingin membicarakan sebuah tema sederhana, tetapi tema ini amatlah penting buat kita semua, terutama keluarga-keluarga muda yang sedang membangun masa depan, yang sedang mendidik anak-anak. Kita beri judul Membina Generasi Rabbi Radiyah. Ciri-ciri generasi ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengannya. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah, bertakwa, berilmu pengetahuan dan beramal soleh. Sidang jemaah yang mulia, tetapi di balik itu kita hari ini berada pada sebuah zaman yang penuh tantangan. Kalau kita bilang ini zaman modern, iya. Tapi kalau kita bilang zaman jahiliyah juga iya. Seakan-akan kita sudah melewati masa pintar, kadang-kadang kembali kepada yang bodoh. Bagaimana kita lihat akhlak, adab daripada generasi kita sekarang diperlihatkan, dipertontonkan di media-media. Sekarang dengan kemajuan media sosial, media elektronik, internet, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Anak-anak kita sekarang bergulat dengan media-media tersebut. Terutama di TikTok sekarang, anak-anak muda memperlihatkan sesuatu yang mungkin kita orang tua yang selama ini belum pernah dengar. Kalau makian-makian yang ada sekarang ini orang Aceh, ada baik yang di Malaysia maupun yang ada di negeri ini ataupun di seluruh Indonesia, sekarang dalam bahasa Aceh mereka memaki-maki sendiri, memaki-maki sesama dengan kata-kata ucapan makian yang belum pernah kita dengar selama ini. Bahkan kalau saya suruh sama bapak-bapak hadir yang berbahagia ini mungkin tidak bisa atau tidak pernah ucapkan seumur hidup kita. Tapi dia dengan gamblang mengungkapkan kata-kata kotor di media sosial. Ini contoh-contoh daripada tantangan kehidupan hari ini. Jauh lebih berat hadir yang berbahagia. Orang baik banyak, orang hafal Quran banyak, ulama banyak, tetapi orang bejat juga tumbuh dengan subur hadir yang berbahagia. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tipe-tipe manusia seperti ini tidak lahir dari rahim istri kita. Tipe-tipe manusia seperti ini tidak lahir dari rahim ibu kita, dari rahim anak perempuan kita, dari sulbi anak laki-laki kita. Kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sidang jamaah yang mulia, ini tidak bisa dihadapi dengan alami. Enggak bisa cuek-cuek saja. Lalu Allah. Enggak bisa pakai Allah. Tetapi ini harus kita hadapi dengan cara terencana, dengan bijak, dengan kontinu dan penuh kesabaran hadirin yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi jalan kepada kita.
Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mencontohkan kepada kita bagaimana beliau melakukan proses pendidikan, bagaimana beliau mendidik baik keluarga maupun sahabatnya, yang sampai hari ini belum ada generasi yang mampu menandingi akhlak daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir dalam tangan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada anak-anak yang sehebat generasi yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang mulia. Karena itu dalam ayat yang khatib bacakan di awal tadi, sebagai solusi Al-Quran memberikan arahan kepada kita, memberikan tugas kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Tugas ini tidak bisa diemban oleh pemerintah, hadirin yang berbahagia. Kalau pemerintah saja kita berharap tidak bisa. Pemerintah bisa melalui regulasi-regulasi, melalui penertiban-penertiban secara hukum. Tetapi yang paling penting menurut Al-Quran adalah kita jaga diri kita dan keluarga kita masing-masing dari api neraka. Ini berarti tugas ini dikembalikan kepada kita dan keluarga masing-masing untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan ini. Sidang jamaah yang mulia, apa yang menyebabkan ini terjadi? Apa yang menyebabkan tantangan ke depan semakin besar, hadirin yang berbahagia? Yang pertama, minimnya pengetahuan orang tua. Jadi calon-calon pengantin baru ke depan, bapak-bapak hadirin yang berbahagia, jangan anak kalau mau kita nikahkan, yang kita persiapkan adalah pelaminan yang ratusan juta, gedung yang luas, tetapi tidak pernah bertanya tentang kesiapan dia, kesiapan ilmu dia dalam membina rumah tangga. Kalau di Malaysia, ketika saya ke sana, saya lihat orang yang mau menikah itu harus ikut penataran dulu sampai keluar sertifikat, dan sertifikat itu nanti dites. Kalau lulus berarti keluar sertifikat. Di kita sepertinya belum. Di kita masih, kalau kuaket memanggil biasanya 1 kali atau 3 kali pembinaan, kemudian nanti pengarahan pada hari nikah. Sisanya sudah selesai, langsung nikah. Dan bahkan ada yang tidak sempat ikut pembinaan, langsung nikah saja. Padahal hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat orang naik haji cuma 42 hari ibadah haji, tapi belajar haji, manasik haji itu sampai 3 bulan. Bahkan dilanjut lagi dengan pembekalan dari kota Madinah, pembekalan dari kampung, pembekalan pribadi lagi. Bagaimana dipersiapkan luar biasa, padahal hanya untuk kehidupan sesaat, hanya untuk ibadah sesaat. Apakah itu tidak baik? Itu baik, hadirin yang berbahagia, sangat baik. Tetapi untuk kehidupan yang selama-lamanya, pernikahan yang kita rancang mulai dari saat akad nikah sampai dengan kita kembali kepada Allah, dan bahkan kita harap sampai dengan bertemu di surga Allah nanti. Tapi persiapan kita biasanya cuma 3 hari saja. Bahkan ada yang tidak mempersiapkan. Nah, ini tantangan kita, hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan ada secercah kesadaran di kita bahwa selain dari menyiapkan uang untuk acara pesta, untuk acara makan-makan, intak lintu dan sebagainya, adalah yang paling penting kita siapkan adalah ilmu pengetahuan terkait dengan membina rumah tangga ini harus dibekali dengan cukup untuk anak-anak kita. Yang kedua, tantangan problema adalah salah fokus akan kepada anak kita. Jadi dalam mendidik anak ini sering salah fokus. Kita lebih fokus pada mendidik fisiknya, pada memikir fisiknya. Misalnya makan, pakaiannya, kendaraannya,
Itu yang paling berat difikirkan oleh orang tua. Tetapi pendidikan agama sampai dengan dia berkeyakinan bahwa anaknya sudah aman, sudah bisa dilepas. Nah, ini kadang-kadang belum ada. Belum semua kita berprinsip seperti itu. Ini terbukti kadang-kadang kalau ikut les apa saja itu bayar mahal tidak masalah. Tapi kalau sudah bayar untuk ustadz, untuk pengajian, nah itu bayar 10.000 sebulan pun kadang-kadang kita nunggak. Ini bisa dirasakan masing-masing. Kalau ada masih kita memandang bahwa ilmu agama itu adalah nomor 2 dibanding dengan ilmu umum, maka siap-siap ini kita akan lemah nanti dalam menghadapi tantangan ini, hadirin yang berbahagia. Tantangan berikutnya adalah, hadirin, penyebab terjadinya ini adalah berkembangnya media sosial, teknologi dan informasi yang khatib ucapkan tadi di awal. Berkembangnya media sosial ini kalau kita tidak siap, maka akan menghancurkan generasi kita dan bahkan akan menghancurkan juga generasi tua. Dengan berkembangnya media sosial ini, maka menghilangkan batas-batas kamar di antara kita. Akan memudahkan perjudian yang sekarang ini panik dengan judi online. Akan memudahkan saling memfitnah. Semua keburukan-keburukan mudah dilaksanakan dengan sistem media sosial hari ini. Bahkan dapat memfitnah orang dengan merubah gambar-gambarnya, merubah wajahnya, mengganti kepalanya, mengganti bajunya, dan sebagainya. Karena itu, hadirin yang berbahagia, tantangan-tantangan ini hanya bisa dialami, hanya bisa dilalui sukses oleh anak-anak kita yang kita didik, yang kita sebut dengan generasi Rabbi Radiyah, yaitu generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki ciri unggul secara duniawi dan ukhrawi. Anak-anak yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan dan beramal soleh. Itulah kriteria yang harus kita harapkan dari mendidik anak kita. Seorang ulama besar, Adnan Hasan Soleh Al-Baharis, dalam bukunya Mas'ulatu Abil Muslimin fi Tarbiyatil Walad fi Marhalatit Tufulah, beliau mengatakan bahwa sangat diperlukan pengetahuan orang tua tentang bagaimana cara mendidik anak. Jadi ilmu yang selama ini terabaikan seakan-akan oleh kita orang tua, seakan-akan orang tua ini bisa alami saja. Pokoknya mana jile kalahin tu didik kero, juk kero aman. Tapi itu menurut ulama kita ini tidak boleh. Dan kenapa titik beratnya kepada orang tua? Karena hadis Rasulullah SAW yang khatib bacakan tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Nabi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu, orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang menjadikan dia menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisani, atau dia menjadi Majusi. Ini hadis yang diriwayatkan, hadis sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim dalam ayat nomor hadisnya 1319 dan Imam Bukhari 1319 dan Imam Muslim 2658. Sidang jamaah yang mulia. Karena itu kita semua di dalam mendidik anak-anak kita ini ke depan, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Di antara kiat-kiat yang bisa khatib sampaikan dalam kesempatan singkat khutbah ini, yang pertama adalah keteladanan. Keteladanan ini bagaimana kita mencontohkan kepada anak kita
Kalau kita kepingin anak kita itu hafal Quran, maka orang tuanya itu harus bangga dengan hafal Quran. Minimal bangga dan bersemangat. Minimal setiap hari kita menghafal Al-Quran juga. Walaupun nanti lupa lagi, hafal lupa lagi. Tapi kalau tidak ada itu, maka akan menghambat sedikit perjuangan mereka untuk menghafal Al-Quran. Kalau kita kepingin anak kita salat berjamaah di masjid, maka orang tua dululah menunjuk keteladanan bahwa kita salat 5 waktu di masjid. Kalau anak kita ingin sekolah hebat, walaupun kita ini mungkin sudah tua, kalau ada tempat belajar, terus kita akan belajar mencari ilmu, sehingga anak-anak kita ini akan mendapatkan teladan dari kita. Oh, seperti itu kita hidup. Begitu juga dengan akhlak-akhlak mulia yang harus kita tunjukkan kepada mereka, hadirin yang berbahagia. Karena terkait keteladanan ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Allah berpesan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang yang berkata tapi tidak berbuat. Itulah keteladanan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita katakan hendaknya kita juga berusaha untuk melakukan, walaupun karena kita sudah tua kita enggak maksimal lagi. Tetapi anak kita lah nanti yang akan menyempurnakan. Kenapa? Karena sesuatu niat baik baru kita niatkan sudah dicatat oleh malaikat pahalanya. Tetapi niat buruk sebelum kita melakukan, maka malaikat masih mengangkat penanya, belum mencatat lagi. Dan ketika kita bercita-cita anak kita harus hebat, lalu kita menunjukkan semampu kita apa yang kita cita-citakan itu, maka dialah nanti mungkin yang akan mewujudkan cita-cita kita itu. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW berpesan, bukan umatku orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Ini hadis riwayat Hakim. Nabi ini pegang, bukan umat Nabi orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Inilah nilai-nilai yang sekarang mulai akan pudar. Seakan-akan yang tua tidak lagi terhormati dan yang muda tidak lagi disayangi. Sidang jamaah yang mulia, Rasulullah SAW menunjukkan cintanya kepada anak cucunya. Jadi dengan doa, Usamah bin Zaid dan Al-Hasan, Rasulullah SAW mendoakannya dengan doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya, wahai Allah." Jadi ini dalam hadis riwayat Bukhari, bagaimana Rasulullah mendoakan cucunya. Nah, kalau kakek-kakek yang ada dalam masjid, nanti kalau pulang sering-seringlah mendoakan cucunya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Bagaimana lagi Rasulullah menunjukkan kasih sayang kepada cucunya? Suatu hari Aqra bin Harith melihat Rasul mencium Hasan. Jadi Aqra itu melihat Rasulullah mencium Sayyidina Hasan. Aqra bilang bahwa dia punya 10 anak, tapi belum pernah dia cium. Lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak disayang. Ma la yarham, la yurham. Maka siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi. Sedang jemaah yang mulia, bagaimana Rasulullah mencontohkan di hadapan para sahabatnya. Beliau memeluk anak, memeluk cucunya, lalu mencium cucunya. Tapi sahabatnya belum pernah melakukan itu. Lalu dengan contoh yang dilakukan Rasulullah itu, maka sahabat kemudian mempraktekkannya dalam kehidupannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita harus memperlakukan anak kita dengan adil. Memang orang tua semasa masih hidup, baik harta benda apapun yang dimiliki adalah milik orang tua. Hak prerogatif orang tua.
mau kasih ke anak manapun boleh. Tetapi hadirin yang berbahagia, pesan di dalam agama kita hendaklah kita berlaku adil. Adil tentunya bukan sama besar, tetapi sesuai dengan porsi yang menurut kita pertimbangkan bahwa ini sudah cocok dan adil. Nabi SAW menyampaikan ayah yang adil lebih besar pahalanya daripada beribadah selama 40 tahun. Jadi keadilan itu dihargai oleh Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar kepada orang tua yang adil. Nah, ini adil ini akan menjadi cikal bakal proses pendidikan dan keteladanan kita kepada anak-anak kita. Sabda Nabi SAW, takutlah kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi perintah berbuat adil kepada anak-anak ini akan melahirkan anak-anak yang hebat ke depan. Sabda Nabi, berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu dalam pemberian. Hadis riwayat Bukhari. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan orang tua untuk memberikan kepada anak-anaknya adalah dengan adil. Sidang jamaah yang mulia, yang keempat, kehangatan pergaulan. Kehangatan pergaulan ini contoh dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi sudah tua bermain dengan cucunya, main kuda-kudaan. Ini bukti bagaimana Nabi itu tidak merasa hina, tidak merasa kekanak-kanakan ketika beliau bermain dengan anak-anaknya. Bahkan suatu ketika Nabi sedang sholat, cucunya naik ke punggungnya. Sampai-sampai sahabat pikir Nabi ada apa ini. Ternyata Nabi tidak bangun karena takut jatuh cucunya. Sampai begitu betapa Nabi sangat memberikan kehangatan pergaulan dengan cucu-cucunya. Berikutnya hadirin yang berbahagia, yang kelima, bijak dalam membimbing. Biasanya anak-anak kita ini sering melakukan kesalahan tentunya. Nah, kalau salah dalam hidupnya, harus arif solusi yang kita ambil, walaupun terkadang menyakitkan. Hadirin yang berbahagia, sidang jamaah yang mulia, yang terakhir, berdoalah kepada mereka. Jadi doa kita orang tua terhadap anak akan menguatkan mereka, akan memberikan kekuatan kepada mereka menghadapi tantangan berat yang kita sampaikan di atas. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga khutbah singkat ini dapat memberikan petunjuk buat kita, petunjuk buat khatib, dan juga mudah-mudahan dapat menjadi guidance bagi sidang jamaah semuanya untuk menjadikannya sebagai kita praktekkan dalam kehidupan kita dalam melahirkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman ke depan, tantangan yang semakin berat di masa yang akan datang. Alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal faradus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر